Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita, ibu dari Muhammad Zaki, anak saya yang kemarin sempat viral ya, dituduh nabrak sama warga, sama orang tua yang anaknya terjatuh. Saya minta tolong sama Pak Didi Mulyadi, saya minta pendampingan karena saya hanya ibu tunggal di sini ya Pak. Kalau saya maju sendiri kalah saya Pak, kayak kemarin kalah saya Pak. Ceritanya saya sih sebenarnya waktu itu pernah lihat, pernah merhatiin, tapi saya pikir itu bisa selesai lah di antara para pihak secara kekeluargaan. Emang belum selesai? Ya saya belum nemu keadilan aja gitu Pak, karena malah saya yang diintimidasi waktu Keadilannya apa yang diinginkan? ya sewajarnya hukum yang memang berlaku aja gitu, karena di situ saya juga kan posisi datangnya pas itu sendirian ya Pak, maksudnya sama keluarga aja gitu. Oke. Waktu itu pakai motor. Pakai motor. Namanya siapa sih? Jaki, Pak. Jaki. Iya. Di mana waktu itu? Di Kelurahan Isola di Sukasari. Kelurahan Isola. Dekat UPI Bumsil, Pak. Oh, berarti Kabupaten Bandung. Kota, Pak. Oh, Kota Bandung. Nah, waktu itu lagi main Mau ke rumah teman, Pak. di Situ di Kelurahan Isola. Kelurahan Isola. Ah, udah lagi main sama temen, terus disitulah nunggu di depan. Saya lihat kan videonya nunggu di depan. Waktu di depan ada anak-anak lagi lari. Iya. Terus Terus aku tuh nggak tahu ya, Pak. dia lari, saat ada videonya kan, lari terus nubruk motor. Iya. Motornya kan lagi diem kan. Iya, Pak. Setelah itu datanglah orang-orang. Nah, itu terjatuh dianggap ketabrak kan. Nah, setelah itu digebukin nggak? Enggak sih, Pak. Cuman ya untung aja aku biar nunduk biar nggak dikebukin. Nah, Terus ya aku mau minta klarifikasi pun nggak ada jawaban dari keluarga. Waktu itu dimarah-marahin, Iya, Pak. dicaci maki. Iya, pokoknya. Membuka CCTV siapa? Yang membuka CCTV dari teman saya yang punya toko sebelahnya lagi, Pak. Oh, jadi yang punya toko temennya. Iya. Bukalah CCTV-nya. Diliatin sama mereka. Iya. Terus setelah diliatin ternyata nggak nabrak, malah anaknya yang nubruk motornya lagi diem, gimana? Dari sana nggak ada klarifikasi apa-apa. Nggak ada klarifikasi. Nah, kan setelah itu udah selesai kan? Udah begitu dilihat bahwa rame-rame bahwa nggak nabrak, reaksi orang-orang yang marah-marah waktu itu gimana? Ngumpul nih, adek kan ngumpul nih lihat CCTV kan? Nah. Sama mereka tuh yang marah-marah, gebuk motor lah. Belum sempet itu Pak. Ancam. Belum sempet kumpul lagi itu pas saya datang. Artinya waktu itu setelah rame-rame diancam-ancam, diintimidasi, namanya siapa? Jaki. Jaki terus kemana? Pulang. Sebelum itu nunggu pihak berwenang dulu, Pak. Oh, datang ke polisi. Datang. Nah, setelah datang polisi, Terus aku dimintain sama Pak RT, kamu ada buat bantuan kemanusiaan enggak gitu katanya, Pak. Pak RT waktu itu belum tahu CCTV. Belum. Oke. Terus kemudian udah belum ada klarifikasi CCTV belum waktu itu. Belum. Tapi sudah pulang. Klarifikasi CCTV kapan? Pas hari Selasa itu, Pak. Pagi. Hari Selasa pagi. Artinya peristiwa itu sudah sehari. Iya. 2 hari. 2 hari, Pak. Peristiwanya terjadi hari Minggu. Oke. Sore. Hari Selasa yang ngasih tahu klarifikasi TV siapa? Teman saya, Pak. Yang punya toko itu. Bukan, maksudnya apa ya? Yang ini yang punya kos teman saya tuh. Maksudnya kos di situ. Nah, di sebelahnya lagi ada warung, Pak. Ya, yang punya warung itu ngasih tahu. Enggak, teman saya minta. Oh iya, makanya begini dulu. Yang punya warung itu kan akhirnya ngasih tahu hasil CCTV. Iya. Atas permintaan temennya. Mahasiswa nih kita ngomong nih. Iya, Pak. Ya kan? Kemudian ngasih tahu ke kamu bahwa hasil rekaman CCTV anak itu yang nubruk gitu loh. Kan udah 2 hari ini kejadian. Kamu udah ngasih nomor tuh. Iya. Ngasih nomor sama bapaknya anak itu. Iya. Kemudian ayahnya dari anak itu tahu bahwa yang bersalah itu Iya. anaknya sendiri Iya, anaknya nabrak sendiri. motor yang sedang diparkir. Iya. Akhirnya terluka.
kan dijahit 3 jahitan gitu loh. Kemudian yang kamu maksud adalah, kok kenapa sih bapaknya nggak telepon aku untuk minta maaf gitu loh? Gitu. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi gimana? Oke. Ya, terus itu kan sebenarnya aku juga kan maksudnya lihat dulu dari respon dari sana gitu kan ya Pak ya. Setidaknya aku kan pas CCTV itu sudah ada, terus aku bilang, Jaki itu kasihin ke polseknya jadi biar diurus gitu ya, gimana gitu. Aku bilang sama dia, udah mah katanya lagi ditindaklanjuti, tapi saya tunggu sehari 2 hari ini kok diem aja gitu, padahal udah viral gitu loh. Maksudnya dari pihak sananya gitu Pak, mengklarifikasi gitu. Oh, jadi sampai sekarang belum ada pertemuan antar keluarga, baik keluarga anak yang jatuh nabrak motor yang lagi parkir maupun keluarga yang dituduh atau difitnah. Udah Bapak, waktu hari Jumat. Ya, saya baca juga di media sosial udah. Iya udah, ya cuman kayak gitu. Jadi udahnya di mana pertemuannya? pertemuannya kan saya yang kesana ke Bandung ya Pak ya. Diundang? Enggak, saya datang sendiri. Itu juga maksudnya saya nggak nyangka juga udah disambut dengan meriah gitu di situ. Waktu ke sana bertemu sama siapa? Di situ tuh ada disambut Pak RW ya, katanya Pak RW di Pak situ. RW, Pak terus RT, Pak RT, terus Babinsa, Pak Lurah, terus Pak katanya Lurah. dipanggilnya juga Kanit, nggak tahu itu Kanit apa bukan, nggak ngerti. Babin Kamtibmas, oke. Ya, nggak tahu. Terus Ya, polisi ada kelurahan. masih terus ada lagi aku nggak tahu gitu. Udah. Oke, terus ketemulah di sana. Ketemu. Waktu ketemu ngapain? Ya itu jadi ibu maunya apa gini, maksudnya saya pengen penjelasan, ternyata mereka tuh bukan kalau orang Jawa mah nyelondo minta maaf gitu ya Pak. Loh, jadi harapan ibu kan anaknya sudah jadi korban pembulian, Iya. intimidasi, Betul. ya kan? Harapannya adalah para pihak yang melakukan intimidasi itu meminta maaf atas tuduhannya yang tidak berdasar gitu. Iya, malah di sana mereka tuh kayak ya wajar ya, emosi ya, gini-gini. Jadi bukan minta maaf secara tulus ya. Jadi mereka malah terus tahu-tahu terus kayak gitu nyerang. Ibu tuh gini-gini, kayak kita nggak kerja, saya dimarahin gini-gini. Ibu harus klarifikasi, bikin video klarifikasi gini-gini. Saya kaget loh, kok aku yang diserang di sini? Kenapa aku yang jadinya suruh klarifikasi? Bapak itu kedua orang tua itu yang harus minta maaf, aku bilang gitu. Benar. Klarifikasi, kata saya di sini korban loh, kenapa aku yang diintimidasi kayak gitu kan. Cuman pada saat itu kan ini apa ya, nggak itu ya, namanya juga semua orang tua tuh jadi namanya lihat darah tuh emosi tuh wajar yang bisa menghilangkan sebuah nyawa, aku bilang gitu kan maksudnya tuh ya di situ ya kayak gitu, cuman bukan ini, makanya aku pas pulang tuh dari sisi, tetapi setelah emosi itu terjadi meluap dan kemudian lihat fakta bahwa anaknya yang nabrak motor yang lagi diparkir, maka harapan ibu mereka itu datanglah ke ibu minta maaf gitu. iya betul. Sebenarnya sederhana Banget ya. Iya, cuman kok ya Allah. Tetapi setelah mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tidak tepat, bahwa anak ibu bukan pelaku tabrak, bahkan dia motornya diparkir ditabrak oleh anak yang lari, maka dia harus minta maaf. Itu yang dimaksud. Iya. Ya Bu ya? Iya. Ibu inginnya itu kan? Kecewanya pas di situ karena mungkin tindakan dari aparat di situ ya Pak, kok malah saya yang dimarah-marahin di situ. Kekecewaan ibu ketika ibu datang ke sana, bukannya mereka yang datang ke ibu, Iya, malah ibu juga datang kayak ke gitu, sana, makanya. datang ke sana diperlakukan tidak baik. Betul. Itu Pak. kan? Betul banget. Oke. Hidup yang terbaik itu adalah bukan minta maaf, tapi memaafkan orang, agar beban dalam diri ibu berkurang. Dengan ibu memaafkan, sesungguhnya ibu sedang membahagiakan diri ibu sendiri. Dengan ibu di hatinya ada rasa kecewa, ada rasa dendam, ibu sedang menyiksa diri ibu sendiri. Ya kan? Jangan jadi orang yang tersiksa. Orang berbuat tidak baik pada kita, biarkan itu urusan dia, bukan urusan kita. Tapi kita mengikhlaskan keburukan orang pada kita, itu akan membuat kita hidup lebih terhormat dan mulia. Ya, nggak apa-apa, nanti orang akan menyadari, kan dia lihatin ya. Mereka menyadari untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu pada siapapun. Ya, pada keluarga yang kemarin sempat memfitnah
siapa namanya? Jaki. Jaki, saya tidak akan ngundang. Tetapi kalau Anda ingin memperlihatkan diri sebagai manusia Indonesia, manusia Sunda dan manusia beragama, kalau berbuat kesalahan harus minta maaf dengan sepenuh hati. Saya tunggu di Gedung Sate hari Selasa jam 15 sore.